Pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kasus pencabulan anak di bawah umur diibaratkan serupa dengan fenomena gunung es yang akan terus muncul seiring berjalannya waktu. Peristiwa ini diungkap dalam liputan Sorot. Pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Tidak ada argumentasi yang dapat membenarkan terhadap tindak pidana ini, baik dari segi moral, etika, maupun agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Secara perspektif hukum, tindak pidana pencabulan terhadap anak dibutuhkan pandangan hukum normatif yang memiliki peran penting dalam melindungi anak, memberikan sanksi bagi pelaku, memberikan perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban. Beberapa kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Timur terjadi di tahun 2023. Di Kabupaten Probolinggo, 4 kasus kekerasan seksual akhirnya ditangani Polres Probolinggo. Dimulai dari kasus kakek pensiunan guru berusia 71 tahun, warga Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Pelaku tega mencabuli SR, 12 tahun yang masih tetangganya sendiri dengan iming-iming menawarkan wifi. Modus yang digunakan tersangka adalah meminta pijat oleh korban. Tidak sampai di situ, tersangka memberikan contoh memijat dengan meremas payudara korban hingga akhirnya terjadi pemerkosaan. Setelah dilaporkan dan ditangkap, dalam pemeriksaan tersangka mengaku khilaf telah mencabuli tetangganya yang ternyata masih kerabat. Menyusul kasus serupa, Liasin 33 tahun warga Tongas menyelinap masuk ke rumah SY 17 tahun tetangganya saat sendiri di rumahnya. Korban diperkosa di dalam kamar dan ironisnya dilakukan sebanyak 6 kali. Korban akhirnya tidak berani melapor karena diancam akan dibunuh oleh tersangka. Kasus ketiga, tersangka Abdul Sambang, 18 tahun warga Kecamatan Sumberasih yang tega mencabuli SS, pacarnya yang masih 17 tahun di dalam rumah tersangka. Kasus keempat, tersangka Abdullah, 23 tahun warga Kecamatan Sumberasih menyelinap ke pondok pesantren dan meraba-raba payudara santriwati. Tersangka mengaku aksi tersebut dilakukan karena pengaruh minuman keras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tak kalah miris, nasib malang menimpa gadis 17 tahun di Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Seorang ayah kandung, kakek, dan pamannya sendiri tega mencabuli dan memperkosanya berulang kali. Gadis bernasib malang ini berinisial KM diperkosa oleh 3 orang laki-laki yang masih keluarganya. Didampingi oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM, akhirnya mendatangi Satreskrim Polres Madiun untuk mengadukan penderitaan yang dialaminya. Kondisinya baru diketahui setelah warga menemukan gadis yang mengalami trauma tinggal di salah satu masjid di Desa Kertobanyon. Dari keterangannya, KM mengaku jika telah dicabuli oleh ayah kandung, kakek, dan pamannya sendiri. Peristiwa tragis ini dialaminya sejak 1 Agustus hingga 5 Agustus 2023 lalu. Karena tak tahan dengan perlakuan 3 pria yang semestinya sebagai pelindung, gadis KM yang hanya lulusan sekolah menengah pertama ini memilih kabur dari rumah dan bertahan hidup secara berpindah-pindah tempat. Dari pengakuannya, KM tinggal serumah bersama ayah kandung karena ibunya telah menikah lagi sejak KM dilahirkan. Maraknya kasus pencabulan terhadap anak di sejumlah daerah Jawa Timur menarik atensi Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Mantan wali kota Surabaya ini datang ke Madiun untuk menemui korban pencabulan yang dilakukan ayah kandung, kakek, dan pamannya. Kepada polisi, Risma meminta agar pelaku dijerat hukuman Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak seberat-beratnya.
Risma meminta aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan agar pelaku dijerat hukuman maksimal Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurutnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak telah diatur jika pelaku adalah orang yang mempunyai hubungan darah ataupun yang harusnya melindungi korban akan mendapatkan hukuman maksimal. Untuk memulihkan kondisi psikis korban, Kementerian Sosial akan membawa korban menjalani rehabilitasi. Hal ini dilakukan karena orang tua korban telah bercerai dan korban harus mengikuti terapi. Bahkan kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo ini lebih memprihatinkan. Diduga terpengaruh narkoba dan dicerai oleh istri, seorang kuli bangunan tega setubui anak kandungnya sendiri yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. AF, 52 tahun, warga Taman Sidoarjo yang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri akhirnya ditangkap Polresta Sidoarjo. Di hadapan penyidik, tersangka AF mengaku kilaf telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Mirisnya, tersangka AF yang ditinggal cerai istrinya ini mengaku 3 kali menyetubuhi anak kandungnya. Bahkan, tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba ini menganiaya korban sebelum melakukan persetubuhan. Aksi pemerkosaan ini terungkap setelah korban yang merasa tertekan jiwanya akhirnya memberitahu ke ibu kandungnya. Oleh ibunya, peristiwa itu langsung dilaporkan ke Polresta Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kini tersangka diamankan. Sementara korban telah diserahkan ke ibu kandungnya untuk pemulihan psikis akibat perlakuan ayah kandungnya. Bagaimana dengan kasus yang terjadi di kota Surabaya yang mendapat penghargaan sebagai kota yang ramah anak? Tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 junto pasal 76 huruf E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan
Menanggapi kasus pencabulan terhadap anak, anggota Komisi D Dewan Kota Surabaya Herlina Harsono Nyoto menyebut bahwa banyaknya kasus pencabulan anak di bawah umur diibaratkan serupa dengan fenomena gunung es yang akan terus muncul seiring waktu. Kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol di kalangan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga hingga sekolah. Bahkan Herlina menyebut jika Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, belum layak disebut kota ramah anak. Karena sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, menyebut kota Surabaya memiliki angka tertinggi kasus kekerasan utamanya seksual terhadap anak, mencapai 160 perkara di tahun 2023, menyusul Gresik, Sidoarjo, dan Malang. Menurut politisi Demokrat yang juga psikolog ini, dibutuhkan pendidikan karakter yang ditanamkan di sekolah, baik kurikulum pendidikan seksual yang diajarkan pada anak. Tujuannya agar anak bisa mendeteksi perilaku mencurigakan baik di lingkungan keluarga atau orang asing. Dengan terjadinya kasus pencabulan lagi dan lagi, ini kemudian harus menjadi evaluasi bahwa dalam kondisi hari ini kita belum bisa mengatakan Surabaya benar-benar layak dan aman untuk anak. Dan kemudian langkah-langkah ke sana seperti apa? Saya kira memang masih banyak yang kemudian harus dilakukan. Salah satunya yang kemudian saya berulang-ulang kemudian menyuarakan adalah pendidikan karakter untuk anak. Kenapa? Agar anak berani lebih asertif. Herlina juga menyorot kasus pencabulan yang dilakukan seorang honorer di lingkungan Pemkot Kota Surabaya. Herlina Harsono Nyoto menilai bahwa pelaku pencabulan khususnya anak di bawah umur harus dihukum seberat-beratnya karena korban akan menanggung luka fisik dan psikis. Kota Surabaya yang mendapat penghargaan sebagai kota yang ramah anak justru mengalami peningkatan pada kasus pencabulan dan kekerasan pada anak. Maka dibutuhkan adanya pendidikan karakter pada anak agar anak bisa menolak secara asertif pada orang yang berlaku mencurigakan. Dibutuhkan kerjasama antar organisasi peringkat daerah atau OPD di wilayah Pemkot Surabaya untuk menangani secara serius kasus pencabulan yang bertambah, utamanya di lingkungan tinggal korban. Menanggapi pendapat anggota Komisi D DPRD Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan tegas membantah pendapat Herlina Harsono Nyoto yang menganggap kota Surabaya belum layak menyandang kota ramah anak akibat maraknya kasus kekerasan seksual. Eri menyebut bahwa anggota dewan juga merupakan bagian dari pemerintahan yang harusnya turut andil dalam upaya mencegah dan mengantisipasi kasus serupa terjadi di kota Surabaya. Bahkan Pemkot Surabaya tengah melakukan beberapa program antisipasi kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan memperkuat akidah dan wawasan masyarakat, hingga gotong royong antar warga untuk melindungi anak-anak sehingga terhindar dari kasus tindak kekerasan asusila. Kalau sampai ada yang bilang menyampaikan seperti itu, apalagi anggota DPRD, malu dia sebagai orang Surabaya. Anggota DPRD itu adalah orang yang juga menjadi perwakilan rakyat Surabaya. Kalau ada yang berbicara seperti itu, semoga akan cepat sadar. Karena dia juga sebagai pemimpin di kota Surabaya, berarti dia gagal menjadi seorang DPRD. Karena sebenarnya bukan itu yang dicari, tapi adalah bagaimana persiapan-persiapan. Karena kalau saya bicara itu anggota DPRD, saya juga tidak yakin. Karena pemerintah daerah ini adalah pemerintah kota dan DPRD. Sik, ada gak keliru ta? Masa iku acarane? Nek nggone wis bener ya iku. Deloken maneh ta? Piye? Sik ta, duh, Kene. Kok ancene motomu iku ndeladap kok. normal yo. Aku wis ndelok. Wingi ngombe banyu putih keliru banyu akeh sing mbok ombe. Gendeng-gendeng ya bener iku acara kenduren JTV mulai tanggal 22 sampai 24 Februari 2024. Yo ayo nak live in line. Yo ayo.
Kasus kekerasan pada anak, terutama seksual, menunjukkan sangat lemahnya kontrol di kalangan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga hingga sekolah. Sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3H, menyebut jika kota Surabaya memiliki angka tertinggi kasus kekerasan, utamanya seksual terhadap anak, mencapai 160 perkara di tahun 2023, menyusul Gresik, Sidoarjo, dan Malang. Bahkan di tahun 2024, kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai data Kementerian P3A secara real pada Kamis 8 Februari 2024 tercatat 22 laporan kasus. Menyusul kemudian Ponorogo dan Blitar dengan angka 16 laporan, Jember 15 laporan, Sidoarjo dengan 12 laporan, Jombang dan Magetan 11 laporan, selanjutnya Bangkalan dengan 10 laporan. Maraknya kasus pencabulan pada anak-anak yang terjadi sejumlah wilayah di Jawa Timur menjadi perhatian masyarakat. Pakar psikologi sosial dari kampus Universitas Surabaya, Ubaya, mengatakan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah memiliki tekanan yang dihadapi dan ingin mengeluarkan tekanan tersebut, sehingga pelaku akan memilih tindakan kekerasan seksual yang membuatnya merasa kuat dan dapat mengontrol orang lain. Kebanyakan tindakan itu dilakukan oleh orang yang lebih lemah dari dirinya, seperti halnya pada anak-anak yang dianggap lebih lemah dan tidak bisa melakukan pembalasan. Selain itu, dosen yang akrab disapa Tiwi ini mengatakan ada kemungkinan pelaku tersebut dulu juga merupakan korban kekerasan seksual dengan kondisi adanya perubahan dalam otaknya, yaitu tidak bisa menghadapi tekanan dan keinginan untuk melampiaskan. Sedangkan korban kekerasan seksual dalam keluarga tak ada kesamaan ikatan batin seperti hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak. Sedangkan pelaku dalam hubungan saudara bisa jadi karena terpengaruh dari lingkungan sekitar. Ya, kadang kita tuh sampai nggak paham kok tega gitu ya, bayi segala di apa namanya tuh dijadikan target gitu ya, objek begitu ya. Ya, kekerasan seksual itu terjadi pada dasarnya kan karena kendali, bukan orangnya tidak mampu mengendalikan diri, gitu ya. Tetapi ketika orang itu bisa mengendalikan orang lain atau anak, gitu ya, dia lebih tua ke anak atau kakak ke adik, gitu ya, maka lebih besar kemungkinan untuk melakukan. Nah, sekarang mengapa dia bisa melakukan itu? Mungkin ada banyak hal ya. Ada orang yang berada pada situasi yang secara sosial menekan. Tekanan itu membutuhkan lubang untuk dikeluarkan. Orang kalau tertekan kan ingin dikeluarkan. Nah, bentuk tindakannya itu bisa macam-macam. Dia bisa memilih banyak hal gitu ya. Lagi pula ada banyak contoh begitu. Misalnya bahwa anak kecil mana berani ngomong. Sementara itu, Ketua Bidang Data Litbang dan Informasi Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jawa Timur, Isa Ansori, menjelaskan bahwa jumlah kekerasan pada anak, terutama seksual di Jawa Timur, cukup tinggi. Bahkan sejak Januari hingga awal Februari 2024, tercatat 8 hingga 10 laporan kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual. Menyoroti kekerasan pada anak, utamanya seksual, mayoritas dilakukan oleh orang-orang terdekat korban atau keluarga. Maka butuh perhatian khusus untuk mencari penanganan dan solusi dari semua pihak untuk menekan angka kasus tersebut. Nah, dari data-data yang kita lakukan, semacam pengamatan, penelitian, rata-rata lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, kemudian rumah, itu menjadi problem yang kemudian menjadikan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, saya kira dengan melihat akar masalahnya, kita akan bisa melakukan upaya-upaya penyelesaian
secara tepat, dan kemudian tentu nggak bisa kita melibatkan hanya berharap pada pemerintah, tetapi masyarakat juga perlu dilibatkan. Nah, apa yang perlu dilibatkan dalam masyarakat? Tentu pengawasan terdekat dari masyarakat. Kekerasan pada anak merupakan perilaku kekerasan, penganiayaan, atau penyiksaan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum. Tapi praktik tersebut tetap terjadi dan bahkan hampir di semua lapisan masyarakat. Hal ini membuat kondisi anak paradoks, yang artinya secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi secara real, situasi anak masih terus memburuk. Dibutuhkan perhatian, pengawasan dan kewaspadaan orang tua terhadap anak-anak dan tidak mempercayakan sepenuhnya dalam pengasuhan atau pendidikan anak kepada guru di sekolah serta pengasuh anak. Hal lain yang akan dilakukan pemerintah adalah merespon cepat dari semua pihak, terutama kalangan pemerintah dan kepolisian jika terjadi kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak. Di saat terjadi kekejian kepada anak, maka perlu respon tepat dan penindakan hukum yang transparan terhadap pelaku kejahatan. Pemerintah akan memberikan perhatian pada rehabilitasi anak yang menjadi korban, terutama pendampingan secara psikologis sehingga memulihkan cedera mental atau trauma yang dialami. Karena tak ada argumentasi pembenaran atas kasus kekerasan, terutama cabul terhadap anak di bawah umur. Mencari akar permasalahan kasus kekerasan pada anak tak cukup mengandalkan upaya pemerintah provinsi maupun daerah atau kota yang bekerja secara sektoral. Butuh keterlibatan, kepedulian, pengawasan, dan kewaspadaan dari masyarakat untuk menjaga anak-anak agar terhindar dari tindak kejahatan. Karena tidak ada argumentasi yang dapat membenarkan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak, baik dari segi moral, etika, maupun agama. Saya Stefani Imelda bersama tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.